Silakan ibu-ibu. Yang saya ingat dosa kejelekan saya jadi kejelekan itu belum dicatat sebelum 6 jam di tubuh kita bertobat dulu. Jadi silakan ibu-ibu bapak-bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanyakan, tapi bukan mengenai hutang Pak. Tapi saya itu pernah dititipkan uang sebesar 500.000 sama teman. Nah, tapi sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi Pak. Saya mau balik uangnya gimana gitu. Itu sudah mungkin 20 tahun lebih kali Pak. Lah banyak itu berkembang. Jadi saya mau membalikannya itu bagaimana? Sampai sekarang saya cari teman saya itu saya nggak dapet gitu. Saya bingung nih uangnya mau diapain gitu Pak. Itu. Nah terus Pak ada jemaah satu mau bertanya, itu katanya sholat taubat itu sebaiknya kapan, di jam berapa atau bebas? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, uang titipan yang dititipkan kepada kita, kalau memang kita sudah berusaha untuk mengembalikan daripada uang tersebut, baik kepada teman kita tadi, atau sudah dicari kepada anaknya, atau sudah kita juga berusaha mencari daripada keluarga yang tidak ketemu, maka sama caranya seperti tadi. Uang yang dititipkan tadi itu tidak jadi masalah, kita infakkan, kita sedekahkan atas nama teman kita saja. Supaya kenapa? Supaya ini menjadi amal jariah buat teman kita, dan dia akan merasa bahagia, merasa berterima kasih sekali. Kenapa? Harta yang dititipkan tadi ternyata masih terjaga, bahkan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa disadari, uang yang dititipkan tadi kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin uang inilah yang akan menjadi dia penolong di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika di akhirat insya Allah. Nah, mengenai masalah sholat sunnah taubat, sholat sunnah taubat itu kapanpun kita untuk melaksanakannya bebas, boleh saja. Ingin melaksanakan di pagi hari, boleh. Ingin melaksanakan di siang hari, boleh. Ingin melaksanakan di waktu maghrib juga boleh. Ingin melaksanakan sholat sunnah taubat setelah waktu isya juga boleh. Ingin melaksanakan sholat sunnah taubat di waktu tahajud juga boleh, bebas. Tapi diajarkan oleh para ulama agar lebih khusyuk, agar lebih fokus, lebih hadir ketika waktu heningnya malam atau ketika waktu tahajud. Nah itu salah satu taubat. Karena kita ini taubat itu kan benar. Agar waktunya lebih pas, maka ketika waktu yang pas dulu, ketika waktu tahajud atau ketika setelah sholat isya. Nah waktunya bebas. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau nanya, bagaimana nilai agama orang-orang yang tidak berbaikan, baik sesama teman, keluarga maupun tetangga? Karena saya merasa sedih Ustaz saat ini saudara ipar saya pada tidak akur. Saya pengen Ustaz agar mereka akur, bisa bersatu gitu Ustaz. Termasuk ada harta peninggalan orang tuanya yang saat ini terbengkalai. Bagaimana itu Ustaz? Apakah amal ibadah mereka diterima di akhirat kelak? Padahal saya pengen Ustaz agar kelak di akhirat kelak tidak ada penghalang bagi mereka untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Nah, mudah-mudahan segera diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus kita yang menginginkan kebaikan di antara keluarga kita masing-masing, agar kita ini berusaha ikhtiar terlebih dahulu. Bagaimana caranya pun agar kita punya teman atau kita punya keluarga itu dalam keadaan yang saling kasih sayang, akur, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan. Harus yang pertama dengan ikhtiar, dengan cara yang baik. 4 orang yang tidak akur, tapi satu ini yang baik, akur dengan 4 orang ini, maka 1 orang inilah yang harus menjadi penengah di antara 4 orang tersebut. Bagaimana caranya 4 orang ini aku bahasanya si akur nih, bahasanya si akur yang kompak, satu Ustaz bahasa Indonesia agar kompak. Makanya yang satu ini harus menjadi penengah. Sulit Ustaz, susah Ustaz. Bagaimana caranya? Harus diusahakan. Tidak bisa dengan 1 orang tersebut, atau dari kita tidak bisa menyatukan kekompakan kepada keluarga kita itu, panggil seorang kiai, panggil seorang ustaz, panggil seorang yang bijak, supaya bisa mengompakkan atau menyatukan keluarga yang sedang berselisih. Yang terakhir, yang kedua, jalan langit, senjata orang mukmin yang tidak pernah meleset, yang tidak pernah menyimpang, pas dan tepat, yaitu dengan selalu mendoakan. Dengan mendoakan, didoakan, terus didoakan di dalam sholat lima waktu, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sholat sunnah, di dalam qiyamul lail, di dalam tahajudnya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat yang baik dari ibu, keluarganya disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agak nyimpang di tema, tapi keseharian kita dalam berjemaah, kami tahu bahwa tugas imam dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi di majlis kita ini menganut ada wiridan yang jalan, yang mengkritik hati saya ini
waktu kita sholat itu sudah salam itu ada beberapa jemaah kita itu seakan-akan kebelat mau keluar saja. Apakah istighfar satu kali dalam macam tahu-tahu kadang-kadang belum selesai salam ke kiri dia sudah melompat lari. Itu apakah masuk dalam adab atau memang ada di fikih, ada jeda misalnya baru kita bisa bubaran. Karena saya melihat dalam upacara saja sebelum ada komando bubar jalan, orang kadang masih makam dulu. Ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum selesai salam sudah bubaran, jangankan wirid. Nah itu sedang berjemaah kalau sendirian tidak ada masalah. Itu yang pertama, apakah menurut fikih maupun adab. Yang kedua, ini yang dosa harian ini yang susah termasuk saya sendiri sebagai orang laki-laki masih bisa nimbrung kadang-kadang orang membicarakan orang yang itu menurut kita ghibah, tapi setiap hari kita laksanakan itu. Jadi belum 6 jam itu lah ngomong lagi. Jadi mana ceritanya yang model itu ini dan banyak hilangkan dengan kawan ini dan didengari salah, dan didengari melok dosa. Kadang-kadang belum sampai jam 6, belum jam 6 jam, ulang lagi tema lain, lah dosa lagi. Jadi artinya tadi yang termasuk yang kriteria tidak mengulang itu, nah yang masalah lisan ini terulang terus. Jadi membangun upaya gitu supaya dosa ini kalau kecil ini kalau mau lagi besar juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, setelah kita melaksanakan daripada ibadah sholat salam kanan dan salam kiri, itu di dalam kitab fikih juga dibahas. Kemudian dari segi adab pun juga itu dibahas. Sunnah, kalau di dalam kitab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah kita yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i, madhabnya kita itu disunnahkan setelah kita melaksanakan ibadah sholat, setelah salam kanan dan salam kiri, disunnahkan untuk membaca wirid atau membaca zikir-zikir yang kita baca. Dan ini pun ada dalilnya. Dan ini pun ada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita melaksanakan ibadah salat, ada wiridan. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wirid, baik itu wiridnya secara berjamaah atau wiridnya secara sendiri-sendiri. No comment. Orang yang ingin wiridan sendirian silakan. Orang yang nak wiridan secara berjamaah, secara jahar, ikhlaskan disuarakan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan mencari masalah, jangan dibuat-buat masalah. Kalau ini tidak berpikiran, kalau dia zikirnya soal pikiran, kalau dia zikirnya rusakkan soal kau, tidak ada masalah. Ini namanya yang mencari masalah yang seperti ini. Ada etika, ada sunnah yang diajarkan di dalam syariat agama Islam. Habis sholat langsung salam kanan, salam bersubat, langsung lari. Ini namanya adalah orang yang sombong. Orang yang sombong, tidak mau wiridan lagi, tidak mau berpikir lagi, bahkan tidak mau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sombong. Habis salam langsung berangkat. Ustaz kami kan sholat, dia sholat benar. Tapi bila minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sombong. Kata Allah, ini adalah hamba yang sombong. Innallaha yubghid, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benci dengan hambanya yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai pelajaran kita juga yang penting
sendiri individual itu yang penting kalau zikir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu tidak dicap sebagai hamba yang sombong, hamba yang sombong. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. Atau sebelumnya la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semua ada orang dari hadis. Ada hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang kedua, ghibah. Nah, inilah kita manusiawi. Kadang-kadang belum kelar di sini, nyambung lagi di sana. Belum kelar ngomong di sini, sudah kelar ngomong di sini, nyambung ngomong di sana. Habis itu menyembah ibadah, dikikis, dari banyak habis, kosong, no. Itulah disebutkan dalam hadis yang sahih. Sudah berbuat berbagai macam banyak kebaikan ibadah yang dilaksanakan, tapi nanti di akhirat kosong. Ya Allah, selama di dunia aku puluhan tahun, semasa umur aku kerjakan ibadah kepadamu. Tapi semasa di dunia itu kalau ngomongi wong. Nah, yang diomong ini yang beruntung. Yang diomong ini beruntung. Tidak melak ngomongi wong, tapi dia diomongi wong terus. Dia tidak melaksanakan amal ibadah, tapi pahala orang yang beribadah itu dan nyampe dia. Makanya dari itu, selalu kita ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Tobat kapalah menunggu ada sholat. Tobat lagi di sini. Pasti lagi ngomong lagi. Tobat lagi minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kalau bagus itu kalau ada orang yang ngajak ngomongi wong sama kita, tak kalau boy, kita jalan buruk ngomongi wong ini, tak kelar kita ngomongi wong bagus sebaik bagusnya seperti ini. Harus ada yang mencegah seperti ini. Kita mengingatkan diri kita juga mengingatkan teman-temannya kita. Watawasau bis sabri watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Selalu mengingatkan kepada kebaikan, kebenaran, selalu mengingatkan kepada kesabaran. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita duduk majlis seperti ini atau duduk santai sama rekan-rekan kita, baca doa kafaratul majlis agar obrolan yang kita obrolkan tersebut itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Apa zikirnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya doa kafaratul majlis. Mungkin saat kita ngobrol, bukan mungkin lagi sudah jelas ngobrol ngomong. Mungkin kita tidak tahu. Mungkin itu bukan sifatnya ngomong. Tapi dengan membaca zikir ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya dosa itu dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya intinya yang dikatakan oleh Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi, setelah kita melaksanakan kejelekan sebelum 6 jam itu minta ampunan kepada Allah. Lagi minta ampunan kepada Allah Subhanahu. Lagi minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin alhamdulillah kajian kita walaupun ada lebih waktu, nanti kalau kita masih banyak penasaran nanti habis kita ulang lagi. Jadi kita yang pagi ini kita bisa sampaikan dan perlu saya sampaikan juga bahwa pagi ini alhamdulillah ada infak dari Allah untuk pemberian advent sebesar Rp500.000. Semoga
semoga amal jariah ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Untuk menutup majelis kita, Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun-Mu dan aku bertaubat kepadamu.